Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam acara program kita, yaitu Kahawa Dompu, kuliah hari Jumat warga Dompu. Alhamdulillah, pada kesempatan akhir ada sedikit mengulas terkait dengan Tambora. Tambora yang kita kenal semua, bagaimana peristiwa dahsyatnya letusan Gunung Tambora tahun 1815, yang dimana sampai merubah iklim Eropa, sampai mendunia. Itu bahasanya kalau kita bilang bahwa Tambora menyapa dunia, sampai merubah iklim di Eropa. Tapi ada satu kisah menarik yang dicatat oleh orang-orang Belanda dalam bukunya yang ditemukan di Makassar, bahkan ada di Belanda tulisan itu, terkait dengan ada 3 atau 4 orang yang menjadi saksi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa letusan Gunung Tambora. Ini menjadi saksi bahwa sebelum terjadinya letusan Gunung Tambora ini, ternyata Raja Tambora waktu itu, kerajaan Tambora, mempermainkan ulama lah, kayak gitu bahasanya, kampa-ampa ulama. Dan mereka pura-pura mengundang ulama tersebut untuk makan daging kambing. Tapi ternyata yang dihidangkan adalah daging anjing. Ya, ini yang akhirnya ketika selesai acara itu baru dikasih tahu sama raja sambil ketawa-ketawa mengolok-ngolok ulama tersebut, sungguhnya yang daging yang kau makan tadi adalah daging anjing. Ya. Akhirnya ulama tersebut mengutuknya. Kemudian ditangkaplah ulama ini, dibawa sampai ke puncak Tambora, dan di sana ulama ini dibunuh. Setelah kejadian ini, terjadilah letusan Gunung Tambora yang meluluhlantahkan 2 kerajaan, yaitu kerajaan Tambora sama kerajaan Pekat. Kena juga kerajaan Sanggar yang menjadi tetangganya, tapi yang paling hancur hilang sama sekali itu 2 kerajaan, yaitu kerajaan Tambora sama kerajaan Pekat. Apa hikmah dari ini? Bahwa kita, catatan pertama, yaitu kita tidak boleh mengolok-ngolok ulama, mengolok-ngolok orang-orang yang menjadi wali Allah di muka bumi ini, yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul, yaitu para ulama. Apalagi sampai memberikan, menghina, mencaci maki. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man adali waliyan", barang siapa yang memusuhi waliku di muka bumi ini, faqad adantuhu biharbillah, maka itu sama saja mereka sudah mengajak saya untuk memerangi mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini. Kejadian-kejadian seperti ini tidak kita bicarakan juga terkait dengan hal ini. Misalkan dalam hal di Jawa, tidak hanya di kaum Lut dulu yang menghina para nabi, kemudian menganggap nabi itu orang-orang yang suci, kemudian menganggap nabi ini membawa berita bohong. Tapi ternyata di Jawa juga ada, namanya di Purworejo itu, satu dusun hilang dalam satu malam. Terkenal dusun ini dusun yang sangat makmur sekali, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak mau mendengar kata-kata para ulama. Mereka berjudi, mereka melakukan zina, bahkan mereka melakukan hubungan seks bebas di kampungnya. Sehingga pada suatu malam tanggal 17 April tahun 1955, berarti baru-baru kejadiannya, pada malam hari didatangkan hujan yang sangat besar. Mereka lagi pesta, tiba-tiba di pagi hari subuh mereka terdengar suara jatuh tanah, longsor. Akhirnya satu dusun tersebut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah gunung. Di pagi hari orang bingung, kenapa gunung namanya Gunung Pengamun-amun. Gunung ini hilang bagian atasnya, bagian besarnya hilang. Ternyata sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
ke desa tersebut. Padahal ada desa-desa di bawah gunung itu nggak kena, tapi khusus di desa ini yang kena. Karena mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi. Ini dan mereka tidak mau mendengar perkataan-perkataan para ulama. Begitu juga ke kaum Sodom ya. Kaum Sodom yang terjadi yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam, mereka azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang sama seperti yang terjadi di Tambora ini, sama di gunung pengamun-ngamun itu. Nah, ini terjadi di kaum Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Lut kepada mereka untuk menyampaikan jangan melakukan perbuatan fahsya ini, perbuatan keji ini, yaitu melakukan hubungan sejenis. Tapi mereka mengatakan, apa dikatakan dalam surat Al-A'raf, mereka mengatakan, biarin, keluarkan mereka itu, keluarkan Lut sama teman-temannya dari kampung kita ini. Qalu akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan mereka dari kampung kita. Kemudian fa innahum unasun yatatahharun, mereka itu sok suci itu. Begitu juga dalam ayat lain dikatakan bahwa biarkan aja mereka ngomong gitu itu. Mereka itu kalau memang benar, datangkan ajab Allah kepada kami. In kuntum shodiqin. Datangkan azab kepada kami kalau memang benar kamu wahai Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya untuk mendatangkan azab kepada kaum Lut itu sendiri karena mereka menghina Nabi, kemudian tidak mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan dosa yang itu sudah menjadi kebudayaan, menjadi budaya bagi mereka semua, sehingga itulah menjadi syarat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, dalam hadis riwayat Al-Hakim dikatakan bahwa idza zahara zina wa riba fi qaryatin, kalau seandainya sudah terang benderang ini orang melakukan zina dan riba di suatu daerah, suatu kampung, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita semua agar senantiasa jangan bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.